Shalom orang-orang muda. Sekali lagi shalom orang-orang muda. Kita berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan bau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab kau Juru Selamat dunia Tuhan. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan, kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Bersorak bagimu Tuhan. Dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan. One more time say, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang.
perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kita berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab saya percaya apapun kondisi kita di hari-hari ini, Tuhan telah menebus setiap kita dan Dia telah menang atas setiap masalah kita. Mari orang-orang muda, siapkan hidupmu hari ini, sebab Tuhan sedang siap untuk melawat hidupmu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kasih dan setiamu Tuhan masih Kau nyatakan Tuhan buat kami. Sebab itu Tuhan kami naikkan Tuhan ucapan syukur kami. Sebab itu kami bersorak Tuhan. Sebab namamu Tuhan yang layak ditinggikan. Kehidupan kami Tuhan di hari-hari ini bukan karena kekuatan kami Bapa, tapi karena Engkau Tuhan yang ada di dalam kami. Engkau yang sudah mati buat kami Tuhan. Engkau yang telah memulihkan setiap keadaan kami. Sebab itu hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai. Sebab Engkau Allah yang hidup, yang tinggal di dalam kami. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Berkati setiap orang-orang mudamu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, di mana orang-orang mudamu berada, Engkau hadir di situ Tuhan. Jamah setiap hati kami siapkan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Haleluya. Terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat Bagimu Tuhan
padamu Tuhan. Katakan, terlukis namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Besar mulia kasih-Mu, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari orang-orang muda sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Katakan, Di hatiku terukir namamu, sungguh betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, Tak pernah lelah Kau hampiri kami Tuhan. memelukku
pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Katakan sungguh berharga, sungguh berharga Engkau Yesus. Tuhan, sebab salibmu Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami Bapa. Kami dengarkan ucapan syukur kami. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupnya. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupnya. Sekali lagi katakan, salibmu telah mengerjakan keselamatan
praise you, Lord. With a humble heart, dengan kerendahan hati kami menghampiri tata maha kudus-Mu. Dengan kerendahan hati kami datang menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. We sing hallelujah. Kami datang menghampiri tahta-Mu, Tuhan. Oh, thank you, Jesus. Kami datang kepadamu, Tuhan. Thank you, Lord. Dalam hadirat-Mu, Bapa, dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami datang, Tuhan, dalam hadirat-Mu, sujud menyembah, mengetahui Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya, yang selalu ada bagi kami, mengangkat hati kami dan sembah Kau, Tuhan. Sebab Kau dahsyat, Engkau hebat, Bapa. Kasih dan anugerah-Mu melimpahi hidup kami. When we sing hallelujah, we sing hallelujah to the one, the Holy One, God. Jesus, Kami tahu, Tuhan, hari ini ada satu pekerjaan hebat yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu hanya dalam hadirat-Mu ada kepuasan, Tuhan, yang akan memenuhkan setiap kami. Dan kami tahu, Tuhan, hari ini Tuhan akan berbicara dalam setiap kami, Tuhan. Kami buka kapasitas roh kami buka hati kami. Dan kami persilakan Allah Roh Kudus Engkau bekerja dalam setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dengan lembut Engkau akan berbicara dengan kami, dan Engkau akan memberikan pengertian bagi setiap kami. Firman-Mu, Tuhan, hari ini yang akan kemudian menguatkan setiap, Tuhan, otot-otot roh kami, Tuhan, untuk kami tetap terus berjuang, Bapa, dalam pengikutan kami di dalam Engkau, Yesus. Mari berbicara di tengah-tengah kami, Tuhan, hari ini. Mari orang-orang muda dari tempat-Mu masing-masing, Kau persiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan berbicara bagi setiap Engkau hari ini. Pekakan setiap telinga roh kami, Allah Roh Kudus. Biar kami benar-benar mendapatkan, Tuhan, apa yang menjadi maksud-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan hari ini. Urapi setiap kami yang ada, Tuhan, dari tempat ini maupun yang sedang, Tuhan, mengikuti ibadah ini, Bapa, dari rumah, dari tempat kami masing-masing. Pengurapan yang sama ada dalam setiap kami, bekerja dalam setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Semua yang siap, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa, dan semua tim online service kita, sound, ICT, tim kamera, thank you semuanya. Hari ini kita bisa kembali bertemu semua orang-orang muda kami dari tempat ini dan Anda di rumah masing-masing. Hari ini hari yang sangat spesial. Bukan saya yang akan menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada seorang anak muda yang luar biasa yang hari-hari ini menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia adalah salah satu juga anak dari Jemaat Gereja Petra Makassar di tempat ini. Dan dia saat ini tercatat di salah satu sebagai mahasiswa dari salah satu worship school di Kansas City, Amerika Serikat. Dan hari ini beberapa bulan yang lalu karena pandemi dia harus kembali ke tanah air dan bersama-sama dengan kita saat ini. Dan dia siap untuk sharing hal-hal yang luar biasa. Mari persiapkan hidupmu orang-orang muda. Mari tangkap hal yang luar biasa hari ini yang akan
disampaikan. Saya percaya karena hari-hari ini Tuhan akan memakai semua orang-orang muda untuk memberkati dunia ini. Siapkan diri teman-teman semua dan kita sambut sama-sama Gaby Teguh. Yeay. Silakan. Makasih Harry. Makasih untuk kepercayaan yang diberikan ke saya untuk istilahnya cerita-cerita sedikit. Seperti yang tadi sudah Harry bilang, nama saya Gaby. Sekarang saya terdaftar sebagai mahasiswi tingkat akhir di Forerunner School of Worship, International House of Prayer University, Kansas City. Kalau mau Google IHOP KC, jangan IHOP, nanti dibawa ke tempat pancake. Saya mau berbagi sedikit tentang kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Bukan kebetulan tadi worship team menyanyikan lagu yang chorusnya mengatakan salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan kau setia dan hidup dalamku. Karena itu kesaksian hidup saya. Dan saya berdoa itu bisa menjadi kesaksian hidup teman-teman semua. Kalau mau taruh ayat Alkitab di perjalanan kisah hidup saya, karena kan ibadah toh, jadi harus taruh ayat Alkitab begitu ya, supaya tidak dibilang ajaran sesat. I'm sorry. Mungkin garis besarnya itu Roma 2 ayat 4 dan Kidung Agung 2 ayat 4. Saya akan bacakan beberapa terjemahan yang berbeda-beda, dan teman-teman diminta pengertiannya karena ini bicara begini dengan setup seperti ini hal yang baru buat saya. Jadi Tuhan Yesus tolong. Roma 2 ayat 4, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Atau kalian pandang enteng kemurahan Allah dan kelapangan hati serta kesabaran yang begitu besar. Pasti kalian tahu bahwa Allah menunjukkan kebaikan hatinya karena Ia mau supaya kalian bertobat dari dosa-dosamu. Versi bahasa Inggrisnya saya ambil dari The Passion Translation karena istilahnya terjemahan ini yang kena ke saya. Do the riches of His extraordinary kindness make you take Him for granted and despise Him? Haven't you experienced how kind and understanding He has been to you? Don't mistake His tolerance for acceptance. Do you realize that all the wealth of His extravagant kindness is meant to melt your heart and lead you into repentance? Kalimat terakhirnya, do you realize that all the wealth of His extravagant kindness is meant to melt your heart and lead you into repentance? Saya suka, mereka bilang, mereka pakai kata melt. Kata melting kan lagi in toh, kayak keju melting begitu. Kayak Tuhan itu dengan kebaikannya yang luar biasa meluluhkan hati kita yang keras. Hati kita yang keras bukan hanya karena settingannya, istilahnya karena kita lahir dalam dosa, tapi karena pengalaman-pengalaman hidup kita yang mengecewakan, yang secara sadar tidak sadar mengeraskan hati kita. Tapi istilahnya Tuhan gak bawa martelu pukul-pukul begitu toh. Di sini tau martelu kan? Hammer, iya, palu-palu. Sorry, iya. Tapi dengan kebaikannya yang sungguh luar biasa, Tuhan bawa kita kembali untuk mengenal, mengecap dan melihat kebaikannya. Dan karena itu kita berbalik kepadanya. Oke. Kidung Agung 2 ayat 4, terjemahan baru. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Panjinya di atasku adalah cinta. Versi Amplified-nya, He has brought me to His banqueting place and His banner over me is love, waving overhead to protect and comfort me. Berkibar di atas kita untuk melindungi kita. Panjinya di atas hidup kita adalah cinta. Itu yang Tuhan mau ingatkan ke kita sekali lagi. Itu yang Tuhan sudah buktikan berkali-kali dalam kehidupan saya, bahwa panjinya dalam hidup saya adalah cinta. So sudah ada ayatnya. Jadi sekarang saya bisa cerita.
Saya cinta Yesus. Kalau misalkan disuruh bilang toh, sebutkan hal-hal yang kau cintai, ada 4. Yesus, orang, musik, makanan. I mean, you can say amen if you want to. Tapi dari situ bagaimana istilahnya simple aja begitu. Dan dalam hidup saya bagaimana Tuhan bawa dengan kebaikannya, bawa saya dari musim satu ke musim lain untuk tuntun hati saya bertobat, yang sungguh-sungguh bertobat, memulihkan hidup saya, dan mengundang saya untuk mengambil partisipasi dalam cerita yang sudah Dia siapkan buat kita semua. Dan saya percaya bahwa kisah ini itu tersedia buat Anda semua. Gitu. Saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa Tuhan baik, Tuhan nyata, Tuhan sayang sama kalian. Karena istilahnya kalau Tuhan sayang sama saya, Tuhan juga sayang sama kalian. Gitu. Saya cerita agak jauh dulu. Saya sekeluarga kita bertobat lahir baru sekitar awal tahun 2000-an. Waktu itu saya tinggal di Papua. Jadi ada hamba Tuhan datang ke rumah, terus dia tanya ke Mace, kalian sudah lahir baru kah? Terus Mace bilang, lahir baru? Apa itu? Kita Kristen, tiap hari Minggu ke gereja. Anak-anak saya pelayanan semua di gereja. Gitu. Terus sama pendetanya bilang, enggak, harus lahir baru. Bagaimana bisa mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan kalau kamu nggak lahir baru? Jadi kita semua dibawa, gitu lah. Tapi kan ceritanya begini, kalau orang dengar kesaksian, wah, sekeluarganya diselamatkan, pasti hidupnya diubahkan, pasti langsung dipulihkan. Nope, plot twist. Setelah keluarga saya sama-sama bertobat, malah kami menghadapi badai, salah satu badai yang istilahnya menghancurkan kami. Nggak sampai tercerai-berai habis, tapi buat saya pribadi saya jadi depresi. Saya jadi percaya bahwa saya ini nggak semestinya ada di sini. Saya ini produk gagal. Saya ini harus mati untuk mendamaikan keadaan keluarga saya. Jadi SMA, kuliah itu, awal-awal masa kuliah itu saya marah sama Tuhan karena ngapain saya diselamatin kalau misalkan istilahnya akhir-akhirnya saya harus menderita gitu dengan kekanak-kanakan saya, karena pengertian saya belum sampai ke situ toh waktu itu. Jadi saya marah sama Tuhan, tapi saya juga tahu kalau Tuhan tuh nyata. Jadi istilahnya kayak marah tapi nggak mau pergi begitu ya. Marah-marah takut begitu ya. Jadi saya berontak sama Tuhan kan. Jadi saya berontak, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu kau nyata, tapi saya marah. Sakitnya tuh di sini. Dan saya melakukan hal-hal yang tolong jangan ditiru. Tolong jangan ditiru. Baru mulai kuliah toh, jadi sama teman-teman belajar dugem itu apa. Tolong jangan ditiru, ndak enak Ji. Ndak ketinggalan apa-apa Ji kalau ndak tahu. Terus pacaran sama orang yang belum mengenal Kristus. Dan dari situ, pengalaman itu, saya bisa berdiri sekarang bilang, kenapa jangan pacaran sama orang yang gak kenal Yesus. Karena kita hidup ini sudah dibilang toh, besi menajamkan besi. Kalau misalkan teman ngomong kita gak kenal Yesus, ya gimana mau bertumbuh? Istilahnya, saya mau bicara begini, tapi istilahnya bukan melalui mendapatkan pengalaman lebih besar, lebih banyak lagi tentang Tuhan, tapi malah kayak mandek gitu. Pernah ngomong sama dinding gak? Saya biasa ngomong sama dinding. Nggak. I joke a lot. Okay, anyway. Ya, jadi dari situ bagaimana saya kayak kehidupan ganda begitu. Saya nggak tahu Anda bagaimana. Mungkin cuma saya aja yang ada kehidupan gandanya. Jadi ada Gaby di sekolah yang terus ada Gaby di gereja yang juga, tapi nggak mau kasih tahu kalau misalkan ada rahasia aku Bella. Gitu. Tapi pelan-pelan Tuhan proses, pelan-pelan Tuhan kasih lihat kebaikannya. Dan itu salah satu hal yang saya pribadi sering bicarakan sama Tuhan, kayak Tuhan, hidupku ini kayak lelucon kah? Kenapa kayak banyak sekali air matanya, banyak sekali disakitin ya, banyak sekali, iya istilah sakitnya banyak begitu ya. Katanya Tuhan baik, tapi kok kayak saya dibiarin sendiri.
Dan satu hari waktu saya pulang kerja, saya lagi nyetir di jalan tol, Tuhan langsung istilahnya gini, Tuhan nggak bilang permisi toh, cuma langsung bilang, Gaby, ada Ji saya di situ. Di setiap musim di hidupmu, ada Ji saya di situ. Terus kayak di film-film langsung flashback, gitu. Dari awal Tuhan kasih lihat masalah yang keluargamu alami itu istilahnya cuma sedikit, Ji. Tuhan selamatkan keluarga kami di waktu yang tepat. Kalau Tuhan terlambat sedetik aja, saya udah gak ada di sini. Ceritanya udah lain lagi. Karena itu betul-betul istilahnya habis-habisan. Dan di setiap waktu, di setiap musim saat saya merasa sendiri, Tuhan dengan kasih setianya selalu kasih orang-orang yang datang mengasihi saya. Yang mengasihi saya, dan istilahnya waktunya mereka sudah selesai, Tuhan pelan-pelan bawa mereka keluar dari hidupnya saya lagi. Karena memang kebetulan waktu itu banyak yang mereka mengasihi saya tapi mereka belum mengasihi Yesus, begitu ya. Jadi kalau misalkan jangka panjang, yang ada malah nanti mungkin saya ketarik. Banyak hal-hal yang Tuhan katakan, saya sayang sama kau, makanya hidupmu saya tahan seperti ini supaya dekat dengan saya. Karena kok saya tahu kalau misalkan saya kasih lepas, saya hilang kok. Gitu. Jadi dari situ saya jadi belajar, ya udahlah, dijalanin aja lah apa maunya Tuhan, begitu toh. Tapi itu juga istilahnya masih istilah kasarnya masih kepala batu begitu ya. Masih banyak negosiasinya dengan Tuhan. Jadi ini bagaimana ini gitu kan? Karena di pikiran saya begini, saya suka musik, jadi saya pelayanan di gereja. Tapi pada saat yang sama saya mau kerja di marketplace begitu kan. Dan gak ada yang salah dengan itu sebenarnya. Tapi itu yang salahnya saya itu, saya gak tanya sama Tuhan mau apa buat hidup saya. Saya menarik kesimpulan sendiri, oh ini rencana hidup saya, tapi saya gak tanya, Tuhan mau apa untuk hidup saya, gitu kan. Jadi tahun sekitar 2014an gitu, kita ada di gereja saya, di tempat saya tinggal waktu itu, ada buat drama Natal. Terus mereka bilang, Gaby, kok jadi Mariana? Terus lagunya tuh lagunya The Beatles yang Let it be, let it be, let it be unto me, gitu. Itu menyatakan diambil dari Lukas 2:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, gitu. Jadi itu perkataannya, doanya Maria waktu itu. Tapi waktu saya nyanyiin itu, Roh Kudus bilang ke saya, itu bukan doanya Maria lagi, itu doanya kamu buat Tuhan. Jadilah sesuai kehendakmu atas hidupku. Nangis waktu itu. Saya apa-apa nangis kalau Tuhan kasih begitu. Bukan karena apa, tapi kayak tersentuh begitu, kayak wah, sesayang itu Tuhan. Jadi dari situ saya belajar dengan pimpinannya Tuhan, dibawa kemana, dijalanin dengan ikhlas gitu toh. Waktu itu saya pikir di tempat yang saya ada itu di situ saya akan tinggal lama-lama, mungkin berkeluarga, punya anak-anak segala macam kan. Tapi 2017 Tuhan ubah lagi. Tuhan tuh baik. Caranya disesuaikan dengan kemampuannya kita. Kebetulan saya tipe orang yang suka bilang, oke, Tuhan, ayo kita berpetualang, bolang begitu, bocah petualang toh. Tapi kadang-kadang saya bilang begini, tapi pelan-pelan lah, soalnya level petualangannya Tuhan dengan level petualangannya saya kayaknya Tuhan lebih ekstrim begitu. Jadi 2017 itu ada kayak pintu yang rencananya saya tuh ditutup. Terus Januari 2017 Tuhan bilang, saya mau waktu ini untuk kita berdua. I want this time with you. I want you to get to know me. I want us to spend time together. Jadi saya pikir ya udah, kita meluangkan waktu bersama. Saya baca Alkitab, pujian penyembahan, mengenal hatinya Tuhan lebih lagi. Terus ketemu dengan teman-teman saya sekitar bulan April itu, kita sama-sama anak-anak tim musik gitu. Terus kita bilang, ayo kita ke sekolah penyembahan yuk, rame-rame. Jadi kita bisa semakin bertumbuh dengan talenta yang sudah Tuhan kasih, tapi kita juga mau Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Kita mau mengadakan kerjasama dengan Roh Kudus gitu dalam pujian penyembahan kita. Jadi apa yang Tuhan taruh di hari itu, kita mau lepaskan ke jemaat-jemaat saat kita menyanyi, saat kita main musik, prophetic worship gitu toh.
Terus bulan Mei Tuhan bilang secara jelas, bukan ke saya aja tapi melalui beberapa teman juga, Tuhan jelas bilang kasih lepas tempat ini. Ya nangis lagi, banyak sekali nangis, begitu nih. Ya nangis lagi karena istilahnya apa yang sudah dekat dengan hati saya tuh kayak diminta sama Tuhan, kayak Abraham waktu diminta Ishak toh. Jadi saya bilang ya udah, ini Mi, ambil Mi. Terus saya bilang, tapi kalau dari sini kemana Mi itu? Jadi waktu Tuhan bilang ke saya itu Minggu pagi sebelum ibadah. Minggu malamnya setelah ibadah saya ke McD sama teman-teman toh. Terus saya bilang, kau tahu tadi pagi waktu soundcheck tuh Tuhan suruh saya pindah. Tuhan suruh saya kasih lepas tempat ini. Nangis dong di McD, kayak di film-film begitu ya. Kalau drama-drama toh tiba-tiba menangis sesungguhkan di McD. Nyata, tapi waktu itu sakit. Sekarang saya ketawa kalau ingat. Jadi saya tanya tuh sama Tuhan dibawa kemana? Terus itu hari Minggu, Seninnya saya nangis seharian di rumah toh. Terus Tuhan bilang, kan kau mau ke sekolah penyembahan, kenapa enggak sekarang? Terus saya bilang, Tuhan tapi itu kan nanti Mi toh, saya kerja dulu, kumpul uang, cari pengalaman, baru kalau misalkan ada waktu ke sekolah pelayanan Mi. Tuhan bilang, apa kau buat sekarang? Cari kerja. Tuhan bilang, nggak ada yang kau buat buku ini. Itu istilahnya saya sudah translate secara bahasanya kita begitu lah. Dan saya bilang, kenapa harus begini? Terus setelah cari tahu, yang di istilahnya di spotlightnya itu yang dikasih tuh kayak di Kansas City, I Hope You, sekolah ini terhubung sama ruang doa 24 jam. Dan saya ada kenal sama orang yang dia pelayanan di situ, jadi saya tahu, oh orang-orang yang di situ mereka nyanyinya Alkitab, spontannya juga spontan Alkitab gitu toh. Dan mereka dengar dari Tuhan dan mereka langsung nyanyikan gitu. Saya pengen bertumbuh, kerinduan saya tuh pengennya seperti itu. Jadi saya bilang, tapi Tuhan Amerika ini jauh, bukan di Pebayang-Bayang begitu toh, jauh sekali, mahal lagi. Saya bilang, Tuhan begini nah, kalau betul-betul Amerika ini Tuhan yang buka jalannya. Dan istilahnya lo jual gue beli gitu. Betul, Tuhan bukain semua jalannya. Dari hari Tuhan bilang kasih lepas tempat ini sampai hari saya mendarat di Amerika, itu 2,5 bulan durasinya. Gila gak tuh? Gila. Saya istilahnya toh, malam sebelum berangkat itu, baju saya tuh belum ada di koper. Teman-teman saya datang ke rumah, bantuin saya ini ngepak baju untuk bawa saya, untuk istilahnya bilang, ya udahlah, bawa baju segini nanti aku beli di sana gitu. Karena saya masih berduka karena kayak, wah Tuhan, saya nurut tapi saya juga sedih gitu. Tadinya saya pikir saya di sana cuma 1 tahun toh. Haha, plot twist. Ini masuk tahun keempat. Dan setiap tahun itu Tuhan nyatain masih harus kembali. Waktu saya udah gak mau kembali, saya waktu itu bilang ke Tuhan, saya kayaknya udahlah cukup 2 tahun gitu toh. Kalau misalkan harus kembali, saya mau beasiswa, tapi saya gak mau minta. Karena nanti kalau bilang ke Mace Pace bilang, mau jika tinggal di Amerika toh gitu. Saya gak mau, karena saya bilang, kalau Tuhan pimpin, Tuhan yang sediain. Guru saya, beliau guru nyanyi saya, dia tuh kayak betul-betul kayak papanya kita semua. Dia bukan cuma ngajarin nyanyi, tapi dia merhatiin kita satu-satu begitu toh. Kalau misalkan ada yang lagi kedukaan, dia nangis sama-sama kita. Kalau ada yang lagi sedih, dia nangis sama-sama kita. Waktu itu dia tanya, Gaby, kok mau pulang? Saya bilang, iyo. Kenapa? Habis miwangku. Terus dia bilang, belum selesai waktumu. Tunggu, nanti saya lihat apa yang bisa saya buat. Dan dari situ beliau ngomong sama pimpinan sekolah, saya dikasih beasiswa 2 tahun. Dan sekolah saya ini sekolah misi, jadi istilahnya keuangan kita sama-sama irit bersama-sama begitu ya. Dan merupakan suatu anugerah luar biasa.
saya dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan untuk sekolah dengan beasiswa. Tapi itu semua karena kehendak Tuhan. Itu yang saya belajar, semua itu kehendak Tuhan. Saya harus ada di sini juga untuk semester ini karena corona, itu juga karena kasih setia Tuhan gitu. Dari situ Tuhan selalu bilang sama saya, Gaby, saya mau lihat gambar besarnya, apa yang saya lakukan. Saya mau memulihkan umat-umatku, bukan cuma di satu tempat spesifik aja, tapi siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, kerinduannya Tuhan itu memulihkan hidupnya kita semua gitu. Ada karunia dalam pemulihan, dan Tuhan itu tertarik sama hatinya kita. Tuhan itu lebih tertarik sama menata hatinya kita daripada apa yang kita bisa berikan sama Tuhan, begitu ya. Kayak, oke, ministrimu bagus Ji, suaramu bagus Ji, begitu toh. Tapi yang terlebih dari itu, Tuhan mau hatinya kita. Tuhan mau kita mengenal Dia secara pribadi, gitu. Kayak saya selalu bilang ke Mace toh, Mah, kita tuh kenal Jokowi sebagai presidennya kita, tapi kita nggak kenal beliau dengan intim. Anak-anaknya tahu beliau dengan intim. Tuhan tuh mau seperti itu dengan kita. Tuhan nggak mau kita cuma kenal Tuhan sebagai, oh Yesus penyelamat yang mati di kayu salib buat saya. Tapi saya ini hina, saya ini terlalu berdosa, saya nggak layak untuk Dia. No. Mazmur 51 bilang, jiwa yang remuk, hati yang hancur, itu yang Tuhan berkenan gitu. Tuhan mau kita apa adanya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau membiarkan Tuhan masuk ke hidup kita apa adanya? Gitu. Saya dikasih ingat. Jadi kalau misalkan ada mau orang bertamu toh, saya nggak tahu kalau kalian bagaimana. Tapi kalau ada orang mau datang ke rumah toh, Maci tuh paling ini sekali. Maci selalu bilang, kasih bersih. Kamar mandi, dapur, lantai apa semua, kamarmu kasih bersih. Terus saya bilang, mereka mau masuk kamarku kah? Enggak gitu. Tapi istilahnya seringkali kalau misalkan ada tamu datang, kita mau tunjukkan mereka yang baik-baik begitu. Tapi Tuhan bilang, enggak, saya mau lihat bobroknya, lihat baiknya, lihat semuanya. Karena saya mau menjalani proses pemulihannya itu sama kamu. Dan itu yang saya alami selama beberapa tahun terakhir ini. Dia tahu kerinduan hati saya, kesukaan hati saya. Jadi itu kayak bukan cuma dibawa ke tempat jauh juga, tapi selama di sana penyertaan Tuhan luar biasa sekali. Saya ceritainnya beberapa waktu lalu dengan beberapa teman-teman di sini. Natal pertama saya di Amerika, teman saya ada datang, teman dari sekolah, dia bilang, Gaby, saya ada hadiah Natal buat kamu. Di gereja saya biasanya ada buat kayak kotak kasih gitu. Saya pikir kotaknya cuma kecil, tapi ternyata gede di bawah kan. Terus saya pikir, ini apa ini di dalamnya? Saya buka, ada handuk, shawl, buku, makanan, lilin yang ada baunya gitu toh. Dan orang-orang ini mereka nggak kenal saya. Orang-orang ini mereka belinya tuh nggak tahu barang-barang ini mau taruh di mana. Tapi handuknya itu warna kesukaan saya. Shawlnya itu warna kesukaan saya. Lilinnya itu baunya bau kesukaan saya, merek kesukaan saya. Terus barang-barang di dalamnya itu juga istilah coklat yang saya suka rasanya apa segala macam toh. Semua yang kesukaannya saya. Terus saya bilang ke Tuhan, ini gak lucu nih. Kalau ada mie instan di dalamnya, menangis kak ini nah. Karena saya suka mie instan, anak-anak Indomie. Bukan iklan. Tapi jadi begitu saya buka di dasar boxnya ini agak besar begitu toh, ada mie instan 2. Saya nangis karena istilahnya segitu disayangnya sama Tuhan, sampai kesukaan saya yang istilahnya sepele begitu toh, Tuhan bilang, saya tahu kesukaan ini toh, ini akan menyenangkan hatimu walaupun cuma sebentar di istilahnya toh, tapi saya tahu kok, saya kenal kok gitu. Terus waktu itu lagi tren itu kerupuk kulit ikan yang pakai saus telur asin toh. Waktu itu ada merek terkenal dari Singapura. Terus saya bilang, jauh sekali ini dari Kansas City. Tahun depan ini baru mungkin coba. Kalau ada teman ke Singapura minta tolong beliin toh. Terus kenalan sama orang yang baru pulang dari Singapura. Terus
saudaranya yang di Singapura, kasih dia satu bungkusan keripik itu dong. Terus dia kasih lihat, saya ada ini, kok pernah coba kah? Langsung saya bilang, justru saya lagi mau coba itu. Kalau dilihat istilahnya sepele, tapi di situ kayak Tuhan bilang, sesayangku, makanya saya tahu, saya sediakan. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Bukan cuma kebutuhan finansial kita, kebutuhan besar-besarnya kita, tapi sampai kebutuhan yang kecil-kecil aja Tuhan perhatiin. Gitu. Ya, jadi itu yang saya percaya bahwa Tuhan yang memulai sesuatu yang baik di dalam hidup saya, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Karena bukan dengan kuat gagah saya bisa sampai bertobat, sampai ikut Tuhan, sampai pasrah, menyerahkan saya punya mimpi, impian, ambisi untuk saya kembali lagi ke Tuhan. Tuhan biarlah kehendak-Mu menjadi. Tapi karena kasih setia Tuhan yang sudah menyertai saya dan mengingatkan saya bahwa saya bisa percaya sama Tuhan. Saya bisa percaya sama pribadinya yang baik. Walaupun situasi saya nggak baik, tapi saya tahu Tuhan tetap baik. Teman saya bilang gini, Tuhan nggak pernah janjiin kita hidupnya bebas dari badai, tapi Tuhan menjanjikan hidupnya kita ada ketenangan di tengah-tengah badai, karena Dia sama-sama kita. Mazmur 23, Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam lembah kekelaman. Daud itu salah satu contoh istilahnya, dia jatuh bangunnya sama Tuhan. Dan dia percaya bahwa walaupun saya berdosa, walaupun dosaku semerah kirmizi, kalau saya mengaku sama Tuhan, Tuhan dengan penuh kasih setia mau diampuni saya. Walaupun saya dalam badai apa segala, great job. Dalam apapun Tuhan ada sama saya. Dan itu kalau kita nggak kenal siapa Tuhan, kita bisa aja meninggalkan Tuhan dan kecewa. Karena hidup ini tidak sesuai ekspektasinya saya. Tapi apakah kita tanya, Tuhan, ekspektasi hidup saya dari mata Tuhan tuh sepertinya apa? Gitu. Kayak sekarang kan kalau misalkan main TikTok, Instagram ada filternya begitu tah. Bisa bikin tambah cantik apa segala macam gitu. Tuhan ajarin saya, Gaby, filter apa yang kau pakai untuk lihat hidupmu? Filternya saya atau filtermu? Karena semakin dekat saya sama Tuhan, semakin saya mengerti jalannya, semakin saya bisa percaya. Saya nggak tahu berapa bulan ke depan ini bagaimana ceritanya gitu toh. Tapi saya tahu Tuhan baik. Saya nggak tahu keadaan ekonomi bagaimana. Saya nggak tahu corona berapa lama di sini toh. Tapi saya tahu Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap yang berkuasa. Gitu. Jadi bagaimana kita sekarang masing-masing dan dalam komunitas belajar mengenal Tuhan itu siapa bagi kita secara pribadi, bagi kita secara komunitas. Dan ini saya dengar pesan yang Johan ceritakan tentang pentingnya punya teman-teman yang bisa membangun kita. Dan saya adalah kesaksian bahwa saya adalah istilah contoh soal bahwa saya ada di sini itu karena banyak teman-teman yang mengasihi dan mau berdoa buat saya dan mau menjalani istilahnya baik suka dukanya begitu ya. Gitu. Jadi saya bersyukur dimanapun saya pergi, Tuhan kasih bahwa orang-orang yang bisa kita bisa belajar firman sama-sama, kita bisa nangis sama-sama, kita bisa marah sama-sama begitu toh. Kayak Tuhan tuh terlalu baik. Saya biasa gitu ngobrol sama teman saya gitu toh, kayak kita ingat, wah Tuhan tuh betul-betul yang istilahnya kita diselamatkan dari maut. Itu betul-betul Tuhan selamatkan kita dari maut. Karena kalau bukan kasih setia Tuhan, kita semua tuh udah nggak tahu ada di mana. Dan karena kasih setia Tuhan kita ada di sini. Dan dengan kasih setia Tuhan kita akan bertahan di sini. Tapi kita nggak bisa lalu itu sendiri. Kita perlu istilahnya nyantol sama Tuhan begitu ya. Jangan dikasih lepas, jangan kasih lepas. Karena kebaikan kita tuh nggak ada artinya tanpa Tuhan. Mazmur 16 ayat 2 bilang gitu. Tuhan, baikku nggak ada artinya kalau saya nggak sama kau. Dan itu pastikan ada komunitas yang kita bisa
tampil apa adanya, ndak perlu mijaim begitu ya. Kalau saya bilang tuh, kalau dengan teman-temanku saya bisa bilang, hari ini saya lagi ndak suka, saya sebenarnya lagi ndak pengen baca Alkitab atau bagaimana begitu. Tapi teman-temanku bilang, jangan lupa, istilahnya asal jangan sampai kau kasih tinggal Tuhan. Selalu dikuatkan, kita menguatkan satu sama lain. Teman saya baru ada yang curhat, kayaknya minggu ini berat sekali begitu toh. Terus saya bilang, saya tanya Mi lagi, kok sudah istirahat? Kadang-kadang cara-cara praktikal gitu ya. Kok sudah istirahat, kok sudah tidur yang cukup, kok sudah makan, kok sudah proses, kok sudah doakan ini dengan Tuhan, kok sudah diskusikan dengan Tuhan. Karena beda kalau kita diskusikan dengan teman kita dengan kita diskusikan sama Tuhan kita, dengan Tuhan tuh beda gitu ya. Jadi itu Mi, ya salah satu lagu saya Tuhan banyak ngomong sama saya melalui lagu-lagu juga gitu. Salah satu lagu yang lagi terngiang-ngiang di hatiku tuh liriknya begini, catch me up in your story all my life for your glory. Tangkap aku untuk jadi bagian dalam ceritamu, hidupku untuk kemuliaanmu. Itu doa saya. Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau berjalan dengan Tuhan. Saya mau berjalan dengan Tuhan. Saya mau belajar menyerahkan semua isi hati saya, dari yang baik nggak baik, kepasrahan saya, my doubt, what's doubt ini? Kayak kekhawatiran saya, ketidakpastian saya, semua tuh saya mau kasih ke Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang setia menjaga saya. Dan kayak ada lagunya Rita Springer namanya Defender, chorusnya gini, Hallelujah, you have saved me so much better your way. Itu kalau saya ingat itu, terima kasih Tuhan, kau sudah selamatkan aku. Jalanmu lebih baik daripada jalanku, rencanamu jauh lebih baik dari rencanaku. Karena pikiranku terbatas, jarak pandangku terbatas, tapi itu Tuhan sudah lihat akhirnya bagaimana. Dan bagaimana Tuhan mau mengundang kita semua untuk berpartisipasi dalam kisahnya yang ada di bumi di generasi kita ini. Saya percaya bahwa generasi kita ini generasi yang Tuhan pilih untuk dimana Tuhan menunjukkan kasih setianya yang luar biasa. Saya percaya pemulihan yang kita alami bukan cuma untuk kita saja, tapi nantinya untuk anak cucu kita. Karena Tuhan itu Tuhan multigenerasi. Oleh karena kasih setianya, kita sudah ada di sini. Dan karena kasih setia Tuhan, kita akan setia sampai di garis akhir. Dan anak-anak kita akan meneruskan perjalanan itu. Itu Mi, kira-kira begitu. Saya mau undang kembali worship team dengan Harry. Terima kasih untuk sambil masuk saya mau doa sebentar untuk kita semua. Dari thank you Lord, dari Efesus 1:17 dan 18, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini doa Paulus buat jemaat di Efesus, di Kolose juga. Ini doa Paulus buat kita, supaya Bapa yang mulia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena dunia ini semakin kacau, dan kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, kita bisa dengan gampang kayak terombang-ambing begitu ya. So Father, Bapa, pada hari ini terima kasih karena saya bisa berbagi sedikit tentang kisah hidup saya. Bapa, saya berdoa supaya teman-teman yang sedang mendengar ini, sedang nonton ini, supaya mereka dapat menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal-Mu dengan benar Tuhan. Tunjukkan kepada kami jalan-Mu yang benar,
Kami tidak mau pakai filter-filter apa yang ada di dunia kami. Kami mau filter dari-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk mengetahui hari-hari kami, untuk mengenal apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi membawa terang dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena segala kemuliaan, puji syukur itu hanya bagi-Mu. Ajarkan kepada kami pengharapan. Apa sih pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan? Betapa kayanya kemuliaan yang sudah Kau tentukan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa langkah-langkah kami sudah diatur sama Tuhan. Bahkan sebelum kami ada. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, Engkau setia, Engkau tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu itulah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu itulah yang membuat kami bertahan di dalam kasih-Mu, yang bertumbuh di dalam kasih-Mu. Tuhan, di saat-saat ini, ajarkan kami untuk mendengar-Mu, mendengarkan suara-Mu. Berikan kami pewahyuan keindahan kasih Kristus. Kasih Kristus yang sudah menebus kami. Kasih Kristus yang membuat kami dapat mampu berdiri dan berkata, ya, saya sudah dibebaskan. Ya, saya diberkati. Di bidang manapun yang Engkau sudah panggil kami, ajarkan kami bahwa Engkau menaruh kami di situ bukan sebagai kebetulan, tapi ada rencana-Mu untuk membawa kemuliaan bagi-Mu, bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Katakan, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu, ku teruskan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan. Saya percaya ada banyak hal yang teman-teman semua sudah belajar pada hari ini dari sharing dan juga pengalaman hidup yang Gaby boleh sharingkan pada kita hari ini. Ada dua hal untuk saya pribadi yang saya tangkap dari apa yang Gaby sudah sharing dengan kita. Yang pertama, sadari betul akan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang muda, kita harus menyadari hal ini, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Apapun musim hidupmu hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, sadari kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Dan yang kedua, kata-kata yang luar biasa, mari berpartisipasi dengan hal yang luar biasa yang Tuhan sudah gariskan, yang Tuhan sudah rancangkan dalam setiap kehidupan kita. Kata berpartisipasi ini bukan hanya melibatkan satu orang, tapi dua person. Jangan kita hanya meminta Tuhan bekerja dalam hidupku, tapi pertanyaannya, apakah kita juga mau turut bekerja dalam hal-hal yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan sudah rancangkan dalam setiap kehidupan kita. Mari berpartisipasi dengan hal-hal yang Tuhan sudah rancangkan, yang Tuhan sudah bentuk, yang Tuhan sudah inginkan dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya Tuhan yang mau bekerja, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan berpartisipasi akan rancangan Tuhan yang Tuhan sudah tentukan dalam setiap kehidupan kita. Mari sekali lagi katakan, selama ku hidup, oh, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu,
di tangan. Segala katakan Selama ku hidup, apapun musimmu, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, Bapa. akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Terima kasih. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan thank you, Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang kami tahu Tuhan sedang menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Mari pimpin kami Tuhan, untuk kami masuk kepada rancangan dan rencana-rencana-Mu saja yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu kalau Tuhan sudah menetapkan itu dalam setiap kehidupan kami, maka Tuhanlah yang akan menuntun kami dan membukakan pintu-pintu itu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu hal apapun yang sanggup menggagalkan rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Selama kami datang dan terus menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau yang akan menggenggam tangan kami untuk berjalan bersama-sama kepada kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari orang-orang muda hari ini kembali serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kembali percayakan hidupmu sama Tuhan. Engkau yang mulai khawatir hari-hari ini, lepaskan semua itu dan kembalikan kepercayaan penuhmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang setia, Dia akan menuntun setiap kehidupanmu, membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, untuk kemuliaan bagi namanya yang tinggi, yaitu bagi Yesus Tuhan Raja kita. Terima kasih Tuhan buat semuanya hari ini Bapa. Engkau yang berkati setiap orang-orang mudamu Tuhan, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan dalam segala hal apapun yang kami kerjakan. Kami minta tuntunanmu, kami minta penyertaanmu Tuhan. Kau menjagai, memberikan kesehatan, kekuatan, menjauhkan kami dari segala yang jahat, bahkan segala sakit penyakit dijauhkannya daripada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus-virus apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah. Dan kami percaya tangan-Mu sendiri yang akan menjagai dan melindungi kami, keluarga kami, kedua orang tua kami Tuhan, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Semuanya ada dalam perlindungan tangan-Mu. Berkati bangsa dan kota kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membawa Tuhan bangsa kami ini boleh keluar Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Tuhan yang akan menuntut bangsa kami ini dan kota kami Tuhan, untuk kami melihat kemuliaan-Mu yang nyata dinyatakan atas kota dan bangsa kami. Berkati penggembalaan kami, gembala kami Engkau berkati Tuhan. Semua leader-leader Tuhan berkati. Semua pelayanan generasi Tuhan terus mengurapi, sehingga generasi ini boleh semakin mengenal Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala kehormatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua berkat yang terbaik dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak dan
Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gumuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.